Kamu belum tidur? Kulihat tidurmu gelisah. Jadi kubuatkan teh lemon. Habis minum, cepat tidur. Kamu nggak mau tanya aku tadi kemana? Kalau kutanya memangnya kamu bakal jawab. Selama 3 tahun pernikahan ini, kebaikanmu aku ingat semua. Tapi kita memang bukan dari dunia yang sama. Mau kamu bertahan sekeras apapun, 10 tahun, 20 tahun, aku tetap nggak akan terima perasaanmu. Nathan, kamu harus sadar. Kamu nggak mungkin mengira aku akan merasa bersalah padamu, iya kan? Aku nggak pernah berpikir begitu. Paman. Katanya kali ini Anda akan mengerjakan proyek keuangan. Saya punya teman. Nggak bisa. Proyek ini sudah dipesan oleh klien besar. Aku juga masih berutang budi padanya. Belum kubalas. Sebaiknya kamu urungkan niat ikut campur. Baik, saya mengerti. Cuma pacaran saja. Kenapa jadi seribet ini sih, sialan? Wah, selamat datang. Pak Arno, saya Clara dari grup Hatua. Saya berharap kali ini Anda bisa bekerja sama dengan kami. Tentu saja. Saya sudah memutuskan untuk menyerahkan proyek ini kepada grup Hatua. Benarkah? Anda nggak perlu periksa detail operasional grup kami? Nggak perlu, karena orang itu sudah menjamin grup Hatua. Aku tentu percaya tanpa syarat. Memang orang itu siapa? Orang yang paling dipercaya, Nona Clara. Pokoknya, terima kasih telah memilih grup Hatua. Kalau begitu, mari kita tanda tangan kontrak. Halo Guru, sesuai perintah Anda, kerjasama dengan grup Hatua sudah disepakati. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kalau kamu senggang, aku akan menemuimu. Oh, benarkah? Aku pasti akan menjamu Anda dengan baik. Kak Kino, Clara, soal proyek itu... Kak Kino, terima kasih banyak. Berkatmu, aku bisa mendapatkan proyek ini. Bukannya sudah dipesan klien besar? Sebenarnya apa yang terjadi? Apa mungkin paman yang turun tangan? Nggak apa-apa. Selama itu demi Clara, hal kecil seperti ini nggak berarti apa-apa. Ayo, aku traktir makan. Aku yang berhutang budi, seharusnya aku yang traktir. Baiklah, aku tahu restoran yang terkenal dengan wine-nya. Kita ke sana saja. Kak Kino, sepertinya aku agak mabuk. Kelihatan masih sadar kok. Minum lagi saja. Anggur ini langka. Bosnya simpan 50 tahun baru dibuka. Kalau 3 tahun lalu nggak dipaksa keluar, kita pasti sudah menikah. Bahkan mungkin sudah punya anak laki-laki dan perempuan. Halo, Aku nunggu kamu di bawah 3 jam baru tahu kamu langsung pergi habis rapat. aku lagi makan sama teman. Lupa bilang. Tunggu, kamu minum lagi. Kamu Pak Nathan, aku Kino. Selama aku nggak ada, terima kasih sudah menjaga Clara. Mulai sekarang aku yang akan ada di sisinya. Harap kamu tahu diri dan pergi. Kak Kino mabuk, dia cuma bercanda. Dia bantu aku biar proyeknya lancar. Aku cuma traktir dia sebagai ucapan terima kasih. Malam ini aku pulang sendiri ya. Clara, maaf. Tadi aku terlalu emosional. Tapi, aku serius. Hari ini kita sama-sama kebanyakan minum. Lebih baik pulang dulu. Clara, kamu nggak apa-apa? Kepalaku pusing banget. Nggak usah buru-buru pulang. Istirahat dulu sana, di sofa. Sudah 3 tahun berlalu, kamu masih secantik dulu, Clara. Aku benar-benar menyukaimu. Jangan begini. Aku sudah menikah. Kamu juga suka aku kan? Perasaan yang gak pernah terucap itu hari ini jangan disembunyikan lagi. Aku tahu kamu juga lama menahannya. Kak Kino, kita nggak bisa begini. Clara, coba pikirkan baik-baik. Aku pewaris grup Utara. Cerai dengan Nathan dan bersamaku, dunia ini akan jadi milik kita. Gimana? Apa kamu gak mau jujur pada dirimu sendiri?
Dasar bajingan! Nathan, ternyata punya sisi seperti ini. Hentikan, lepaskan dia. Kalau lanjut dia bisa mati. Kamu cuma orang suruhan grup Hatua, beraninya memukulku. Kamu mau mati ya? Ku buat kamu hidup segan, mati pun gak bisa. Mau merangkak minta ampun juga percuma. Kayaknya kamu gak tahu akibat menyinggung Yutara Finance. Nathan! Kenapa kamu masih bengong? Cepat minta maaf pada Kak Kino. Cepat minta maaf pada Kak Kino. Suruh aku minta maaf ke dia. Iya. Maaf. Kamu Nathan ya? Nah, dasar gila. Kamu tahu siapa aku? Aku Kino, pewaris Yutara Finance. Percaya nggak? Satu kata dariku bisa melenyapkanmu. Kak Kino, sudahlah. Dia cuma terpancing emosi karena aku. Clara, maaf. Tadi aku keterlaluan ya. Salahku. Kebanyakan minum. Kamu nggak marah kan? Enggak. Hari ini cukup sampai sini. Aku pulang dulu. Soal proyeknya sudah beres. Kontraknya sudah ditandatangani, tinggal lanjutkan saja. Secepat itu? Bukankah biasanya harus nego beberapa kali? Kak Kino yang sudah bantu. Wah, Kino yang bantu. Sudah kuduga. Anak itu memang berbakat. Jauh lebih hebat dari orang yang tiap hari cuma makan doang. Aduh. Aku masak dulu. Kamu sakit hati? Enggak. Enggak sakit hati. Baiklah, tadi makasih sudah nolong aku. Tapi kalau kamu nggak minta maaf pada Kak Kino, kamu tahu nggak bakal jadi apa nasibmu? Jadi aku harus balik berterima kasih ke kamu. Ngomong yang sopan dong. Kalau bukan karena Kak Kino, aku nggak mungkin dapat proyek Yutara Finance. Kamu tahu nggak Kak Kino, seberapa penting dia buat grup Hatua? Menurutmu, proyek Yutara Finance itu dia yang bantu kamu? Kalau bukan dia siapa lagi? Baru pulang dari luar negeri, cuma anak konglomerat yang gak tahu apa-apa, otaknya kosong. Dia cuma bisa sok-sokan. Mana mungkin bisa pegang proyek sebesar itu? Tapi Kak Kino itu keponakan langsung Pak Arno. Dan yang tahu soal proyek ini cuma kamu, orang tuaku, dan dia. Kalau bukan dia siapa lagi yang bantu kita? Kenapa? Jangan bilang kamu ya. Bisa jadi. Yang jelas bukan dia. Nathan, kamu cemburu ya? Takut aku ada apa-apa sama Kak Kino? Gak masuk akal. Tenang saja. Meskipun cuma suami istri di atas kertas, aku tetap tahu batas. Cemburu? Aku bakal cemburu sama orang kayak dia. Dia bahkan gak pantas bikin aku cemburu. Aku cuma mau kamu bisa berpikir lebih jernih. Tolong pakai otakmu. Hatua butuh orang yang benar-benar mampu memimpin. Ini perusahaan yang dibangun dengan seluruh hidup kakekmu. Tapi setelah 3 tahun beliau pergi, kamu jalan di tempat tanpa ada perkembangan sama sekali. Kalau terus begini, Hatua bakal hancur di tanganmu. Nathan, kamu gila. Kamu cuma seorang lulusan kampus. Siapa kamu berani menggurui aku? Aku cuma menyampaikan fakta. Jangan ngaco. 3 tahun sejak kakek pergi, akulah yang memimpin grup Hatua hingga terus berkembang. Setiap tahun selalu cetak rekor. Kamu yang gak punya kemampuan apa-apa cuma numpang hidup di rumah mertua, berani-beraninya menggurui aku? Baik, salahku. Selama 3 tahun ini aku terlalu baik padamu. Aku yang membuatmu jadi wanita manja, keras kepala, dan gak tahu diri. Apa? Baik, aku akui. Aku memang gak pernah bersikap baik ke kamu. Tapi pernahkah kamu bersikap baik ke aku? Jangan-jangan kamu pikir melayaniku kayak pembantu itu hebat? Apa kamu merasa punya jasa padaku? Perjanjian 3 tahun besok berakhir. Saatnya kita bicara jelas. Dengar baik-baik. Selama 3 tahun ini, kalau bukan aku yang diam-diam beresin masalahmu, grup Hatua sudah lama hancur. Reputasi Hatua sekarang gak ada hubungannya sama kamu. Apa? Tanpa kamu, Hatua bakal bangkrut. Aku sampai harus dengar omong kosong kayak gini. Hei,
Kamu lagi ngapain? Kamu cuma menantu numpang. Berani ngatur Clara? Sekarang juga minta maaf ke anakku. Kalau enggak, keluar dari rumah ini sekarang juga. Nathan, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Minta maaf. Jangan-jangan kamu mau cerai. Ayo kita cerai. Ayo kita cerai. Apa yang kamu bilang? Dukcapil sudah tutup. Besok pagi bawa semua dokumen langsung urus perceraian. Sekarang makan dulu. Aku nggak salah dengar kan? Nathan bilang mau cerai. Wah, bagus dong. Orang miskin begitu memang dari awal nggak pantas buat anak perempuan kita. Harusnya dari dulu diusir saja. Tapi rasanya nggak sesederhana itu. Anak itu sudah nempel sama putri kita 3 tahun penuh. Mana mungkin dia mau cerai begitu saja? Tapi dia sendiri yang ngomong duluan. Asal besok tanda tangan beres, Clara langsung bebas. Hah? Bagus banget. Jangan terlalu optimis dulu. Aku khawatir besok dia malah berubah pikiran. Kalau dia nggak mau ke Dukcapil gimana? Bisa saja terjadi. Dia berlutut minta maaf pun gak akan aku maafkan. Mana bisa maafin dia? Sudah, makan dulu. Aku lapar banget. Lihat tuh, tadi teriak-teriak mau cerai. Sekarang dia malah diam sambil cuci piring di sana. Ya jelas lah. Sudah jadi menantu numpang, harus tahu diri. Clara, hari ini apapun yang dia lakukan buat nyenengin kamu, jangan sampai goyah, paham? Memangnya aku gampang ditipu? Aku lihat dulu sikapnya baru memutuskan.